Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumi yalqah. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Ada ibrah yang kita bisa ambil dari kisah-kisah terdahulu, yang mana itu adalah pengalaman hidup orang yang menjalani masa kehidupan dunia ini sangat lama. Termasuk di antara kemudahan yang kita dapatkan di dunia ini adalah kita hidup di dunia nggak lama-lama banget. Kalau dihitung dari pengalaman kita hidup di dunia ini juga nggak banyak-banyak banget dibandingkan umat-umat terdahulu, yang mana mereka paling muda saja, paling dari usia mereka hidup di dunia saja kurang lebih adalah 150 tahun. Baru menjelang masuk ke zaman-zaman kita lah 100 tahun angkanya. Dan itu sudah mulai jarang, karena kata Rasulullah, umat Nabi Muhammad ini berkisar antara 60 sampai 63 tahun saja. Sedangkan umat-umat terdahulu lagi seperti Rasulullah pertama Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun. Maka pengalaman mereka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan, bagus kiranya kalau kita ambil ibrahnya. Beberapa hal yang bisa kita ambil faidah dan hikmah tanpa harus kita melakukannya. Ikhwati fillah, dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamathil syaitan id qala lil insani kfur. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana tipu daya syaitan. Id qala lil insani kfur, ketika berbicara kepada manusia. Setan ini ketika ngajak manusia, wahai manusia, kafirlah. Ikutlah bersama syaitan, bersama kami para syaitan, kafirlah. Falamma kafara qala inni bari'um mink. Ketika si manusia ini kafir, dia menolak ajaran Allah, menolak ajaran agama dan ngikut apa yang jadi hembusan waswas syaitan, setannya bilang, ana berlepas diri sama ente, ana gak ngapa-ngapain. Inni akhafullah rabbal alamin. Kata setannya, ana takut sama Allah Subhanahu wa taala. Setannya sendiri takut sama Allah. Dan ana nggak mau tanggung jawab sama ente ya Allah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, fakana aqibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha. Dua-duanya nih manusia yang diganggu sama setan, sama setannya dari awal emang udah ditakdirin masuk neraka. Maka yang manusia ini diajak untuk ngikut manusia, untuk ngikut syaitan. Itu tipu daya mereka. Nah, ketika menyampaikan ayat ini, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang kisah bagaimana hal yang pasti ada pada kehidupan manusia ini mampu menyeret manusia tadi ke dalam kekufuran atau mengikuti jalan syaitan. Hal yang ini datang bersama manusia, hal yang diiringi manusia, tapi digunakan sisi lemahnya oleh syaitan, diambil celahnya adalah sisi cinta dan nafsu. Ibnu Mas'ud menceritakan tentang kisah Barsisa. Ini adalah kisah yang ma'ruf, dan insya Allah kita akan ambil hikmahnya beberapa dari kisah ini. Yang pertama adalah kisah Barsisa ini bermula dari 4 saudara dan 1 saudari. Ibnu Mas'ud tidak menceritakan bagaimana kisahnya. Adapun di Israiliyat, kisah Israel, kisah yang diambil dari orang-orang kaum terdahulu yang kita nggak bisa dustakan dan kita juga nggak bisa percaya. Israiliyat, kisahnya adalah 4 saudara ini berangkat perang. Saudarinya nggak ada yang dijagain, nggak ada yang jagain. Akhirnya dititipkan ke seorang ahli ibadah. Ahli ibadah ini orang yang soleh, orang yang alim. Orang alimnya, kita tahu orang-orang terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Jadi sampai orang ini diakui alim, berarti dia sudah bertahun-tahun menjadi orang yang soleh. Sebagaimana kita aja di sini yang kita nyawanya nggak lama nih, kita akan mengakui seseorang keilmuannya dari berapa tahun dia belajar agama. Nah, ini orang ini sudah diakui kesolehannya, ahli ibadahnya. Dititipkanlah ini satu wanita, adiknya, ke Sauma'ah. Sauma'ah itu masjidnya, tempat ibadahnya. Dan ini berpisah jauh. 4 saudara ini merasa aman karena emang Sauma'ahnya ini berbeda. Sauma'ahnya itu di atas, kebiasaan mereka membangun bangunan yang tinggi untuk khusyuk ibadah, dan tempat tinggalnya si wanita ini di bawah.
Si ahli ibadahnya di atas, ini jadi mereka nggak ketemu. Ahli ibadah hanya akan ketemu si wanita ini kalau memberikan makanan saja. Sampai akhirnya syaitan mampu menarik sisi kelemahan manusia, terkhusus laki-laki, syahwatnya terhadap wanita. Digoda, yang akhirnya wal'iyadzubillah, jatuhlah si ahli ibadah ini kepada perilaku zina, kabair, dosa besar. Dan akhirnya mereka, karena ini ahli ibadah, dia tahu ini adalah kemungkaran, maka dia segera meminta maaf kepada si wanita, dan wanita memaafkan. Karena ini adalah dosa bersama. Dan mereka sepakat untuk menutup aib ini. Akhirnya mereka sudah kembali lagi. Ini bukan berlaku setiap waktu. Ini hanya terjadi dalam satu dosa saja. Satu kali saja. Kemudian mereka introspeksi diri masing-masing, dan mereka sudah menyudahi. Bertaubat mereka. Qadarullah, si wanita hamil. Takut si Barsisa, takut si ahli ibadah. Bagaimana ini kalau hamil? Bagaimana pertanggungjawabannya kepada 4 saudaranya? Bisa saja ini langsung dinikahi, seperti adat di negeri jauh sana ya. Pernikahan karena dimulai dari awal kecelakaan ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nggak bisa, tapi adat kebiasaan pernikahan mereka ketika itu harus ada hadir saudaranya. Dari ketakutan yang dimiliki oleh Barsisa ini loh. Siapa di antara kita yang tidak takut? Masing-masing kita punya ketakutan. Nah, ketakutan itu dimaksimalkan manfaatnya sama syaitan. Dari tadi syahwatnya, rasa cintanya, yang kedua adalah rasa takutnya. Nih, ente ini kalau ketahuan habis menghamili ini saudari, sampai hamil, bisa dirajam itu. Kita tahu ya, hukum sebelum hukum Islam, hukumnya berat, lebih berat dari Islam. Islam orang dirajam, orangnya lari dibiarkan. Wallahu a'lam di zaman itu. Apakah harus dibunuh dan sebagainya. Akhirnya dari ketakutan si ahli ibadah ini, akhirnya dihasut oleh syaitan untuk membunuh si perempuan, untuk nutup mulut. Karena di situ saumaahnya, di situ wilayah pribadinya, nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang masuk ke situ. Demi menjaga nama baik ahli ibadahnya, dia akhirnya melakukan dosa yang kedua, membunuh si wanita tadi bersama janin yang ada di dalam perutnya. Ada juga yang mengatakan dalam kisah Israiliyatnya, ketika anaknya sudah lahir dibunuh juga anaknya. Dikuburlah diam-diam di belakang saumah, di belakang tempat ahli ibadahnya. Ya, semuanya orang percaya dengan omongan ahli ibadah. Ketika 4 saudara ini pulang, yang namanya pertempuran, peperangan, kejadiannya nggak hanya beberapa hari saja, berbulan-bulan. Ketika mereka pulang, Barsisa bingung bagaimana mencari alasan. Apakah berbicara seadanya dan sebagainya. Syaitan kembali memanfaatkan ketakutan si ahli ibadah ini. Ini yang dimaksud sama Rasulullah SAW. Dosa itu akan membawa kepada dosa yang lain, dan kebaikan, kejujuran akan membawa kepada hal-hal yang taat yang lain. Dimulai dari kedustaan, dimulai dari dosa yang kecil. Ini dosa besar udah terjadi, dengan mudah syaitan akan menarik kepada dosa yang lain. Bohong aja, bro. Suruh ke Barsisa, cerita ke saudara-saudaramu dengan kisah yang palsu. Ahli ibadah berdusta untuk pertama kalinya. Ingat, di agama manapun kejujuran selalu dijunjung tinggi. Kalau dalam agama Islam saja, yang agama lembut ini, kejujuran sangat diangkat tinggi sekali, apalagi di umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu sangat menjadikan kejujuran itu adalah pokok ajaran mereka. Pasti bisa dipastikan ahli ibadah ketika itu tidak mungkin berdusta. Akhirnya berdustalah mereka, si Barsisa ini kepada mereka saudaranya. Adikmu tertimpa sakit ini dan itu, akhirnya meninggal dan saya makamkan di belakang. 4 saudara ini ya percaya aja, ahli ibadah, orang soleh di kaumnya. Dikunjungi, mereka takziah di situ. Oh ya, adik saya sudah meninggal, pulanglah. Nih, syaitan nggak berhenti di situ. Syaitan sudah menjatuhkan si Barsisa pada 2 dosa, nggak berhenti di situ. Pengen cari makar lagi. Bagaimana? Dengan masuk kepada mimpi 4 saudaranya. Mimpinya apa? Mimpinya apa yang dilakukan Barsisa kepada adiknya, kepada saudara yang pertama. Dia bangun pagi dengan mudah menampik, itu cuma mimpi suudzon saja, karena kesedihanku kepada adikku. Kenapa jadi suudzon gitu?
Yang kedua ternyata dimimpiin lagi juga. Yang ketiga dimimpiin juga. Yang keempat dimimpiin juga. Sampai yang adik terakhir yang keempat ini, dia keceplosan. Sebenarnya anak itu punya mimpi buruk. Yang mana kita tahu mimpi buruk itu nggak boleh diceritakan. Anak punya mimpi buruk, cuman mimpinya ini datang berulang dan menggangguku. Aku hanya pengen curhat aja. Kata si adik terakhir. Apa kata bang? Anak mimpi kejadian bersisa dengan adik kita, ini dan itu. Abang-abangnya bilang, anak juga mimpi itu bersamaan. Anak juga mimpi itu berulang-ulang. Semuanya. Oh pasti ini ada tanda. Padahal ini ulahnya syaitan ya. Oh ini pasti tanda. Ayo kita datang ke makam adik kita. Ini sebenarnya nggak dikisahkan di kisah Ibnu Mas'ud ikhwatifillah. Anak gabungkan dengan Israiliyat yang ada di Bidayah wa Nihayah. Jadi kisah yang Ibnu Mas'ud di sini hanya mengambil inti bahwa kedustaan bersisa aja. Nggak sampai sedetail ini. Jadi antum nggak perlu percaya keseluruhan dan nggak boleh mendustakan secara keseluruhan karena ini kisah Israiliyat. Dicek ke dalam makamnya, ternyata benar jasad yang ditanam di kuburan itu tidak hanya jasad wanita saja, tapi ada anak kecil juga. Membuktikan bahwa ini adalah kedustaan bersisa. Kalau di kisahnya Ibnu Mas'ud, 4 saudara ini langsung datang cross check ke rahibnya, ke barsisanya. Dan Barsisa nggak mungkin berdusta 2 kali. Dia sudah mengakui dosa yang pertama, dia sudah berdosa bertaubat, dan di antara taubat nggak boleh terjatuh lagi dalam dosa yang berikutnya. Ketika 4 saudara ini minta tabayyun, kejelasan, maka Barsisa berbicara jujur bahwa dia sudah terjatuh ke dalam zina dan dia membunuh adiknya. Dalam kemarahan 4 saudara ini, mereka memanggil raja untuk menghakimi si ahli ibadah atau kepala desa atau pemimpin desa lah. Untuk menghakimi si Barsisa, dan Barsisa di situ ditahan. Dalam masa ketakutannya, wah ini udah pasti nih, nggak ada balasan lain daripada perzinaan dan membunuh selain dibunuh. Dalam ketakutannya, syaitan datang lagi ke Barsisa. Gimana? Kondisinya makin sulit. Ana bisa bantu. Ana sering ketemu sama raja. Ana bisa bantu ente, tapi dengan syarat ente sujud sama ana. Barsisa suruh sujud ke syaitan. Ahli ibadah suruh sujud ke syaitan. Yang berarti adalah syirik, dan itu adalah batas akhir dari keimanannya. Setelah dia berdosa besar, setelah dia menanggalkan akhlak terbaiknya, dia menanggalkan akidahnya yang menjadi pertahanan dia sebagai ahli ibadah yang terakhir. Dia sujud ke syaitan karena takut dibunuh. Wal'iyadzubillah, akhirnya dia sujud ke syaitan, syaitannya pergi. Ternyata syaitannya tidak melakukan apa-apa, raja datang dan dia tetap dibunuh. Jadilah Barsisa kisahnya sampai kita dengar hari ini adalah seorang ahli ibadah yang berzina, kemudian membunuh dan mati kafir. Wal'iyadzubillah, ikhwati fillah. Dari hal ini kita bisa lihat bagaimana yang dilakukan oleh syaitan. Bagaimana tipu daya syaitan, betapa tajamnya mereka, pekanya mereka melihat celah manusia. Sebenarnya mereka itu nggak bisa melakukan apapun kepada kita. Syaitan itu lemah. Mereka itu hanya bisa was-was, memberikan bisikan kepada telinga kita, mengaktifkan kejahatan diri kita, membisiki hawa nafsu kita, membisiki syahwat kita, membisiki hal-hal yang bahkan seharusnya di situ tidak ada kemungkaran, tapi ditarik kepada hal yang mungkar. Cinta contohnya. Cinta, kita harus hidup dengan cinta, tapi itu adalah hanya modal hidup di dunia saja, yang bahkan itu tidak berguna sampai akhirat. Di hari ketika mau yauma la yanfa'u malu wala banun, di hari ketika tidak ada manfaat cinta kita kepada anak-anak dan cinta kita kepada harta, itu tidak bermanfaat. Hartanya, anaknya nggak bermanfaat buat akhirat kita. Ketika kita sendiri-sendiri nih, nah cinta tadi ditarik sama syaitan, bagaimana kita, oh ini demi cinta, akhirnya nggak sedikit orang terjatuh ke dalam nafsu. Tidak itu nafsu syahwat kepada wanita, entah itu nafsu syahwat kepada harta, menggebu-gebu. Dia tahu penciptaan manusia itu hanya untuk ibadah, tahu. Tapi nyatanya adalah bagaimana dia belajar untuk menyokong ibadahnya hanya di akhir pekan. Hanya di hari ke-7 dalam 7 harinya. Dari 6 hari yang lain, ngapain? Kejar dunia, kejar kerjanya. Kerja berarti buat apa? Buat dunia, buat menghidupi.
Dia lebih mengejar harta daripada mengejar akhiratnya. Akhirnya sudah terbuka. Ini adalah tipu daya syaitan, ikhwati fillah. Maka kata Allah, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu adalah musuhmu, maka ambil dia sebagai musuh. Hati-hati. Dengan mudah syaitan itu akan membuka hawa nafsu kita. Terbukti dari bulan Ramadan masih banyak yang motornya otomatis mengarah ke warung Padang. Bulan Ramadan nggak sengaja motornya jalan sendiri kan? Nyalahkan motornya. Apalagi nyalahkan setan. Oh, gara-gara setan anak nggak bisa puasa. Setannya dibelenggu. Yaitu syaitan dalam diri kita, hawa nafsu kita. Kita harus tahu dan kita harus peka. Hati-hati dari anak-anak kita. Apalagi hari ini dengan adanya musik-musik, dengan adanya media sosial, dengan adanya tontonan-tontonan, nggak di TV, nggak di YouTube, isinya sinetron sama, yang mengarah kepada nafsu syahwat cinta. Anak-anak muda hari ini, apa yang menjadi fokus mereka? Nggak sekolah SD, nggak sekolah SMP, nggak sekolah SMA. Yang jadi fokus mereka adalah bagaimana ketemu sama dia. Wal'iyadzubillah. Dan ini fakta, ikhwati fillah. Kita nggak bisa pungkiri. Mau itu keluarga ngaji, mau itu keluarga nggak ngaji. SD 12 tahun, 6 tahun. Bicaranya sudah lawan jenis. Lanjut lagi SMP 3 tahun, ngomongin lawan jenis. Lanjut lagi SMA 3 tahun, ngomongin lawan jenis. Apa menjadi fokus 12 tahun dalam pelajarannya? Lawan jenis. Ini jangan dianggap remeh. Dari sinilah bagaimana syaitan akan menghancurkan suatu bangsa. Tidak hanya sebagai seorang anak, ini cuma anak saya, oh ini cuma anak tetangga. Siapa yang melanjutkan orang dewasa di kampung ini kalau bukan anak kita nantinya dan anak tetangga? Yang mereka nanti ternyata banyak, mereka satu angkatan, dan inilah yang mereka menjadi bangsa nantinya, yang mengatur bangsa ini. Jadi hati-hati syaitan, karena mereka akan mencari celah sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya. Mereka orang-orang yang pintar, makhluk-makhluk yang pintar. Mereka hidup yang lama dalam mengganggu manusia. Yang kedua adalah hati-hati dari fitnah wanita, fitnah syahwat. Jangan merasa aman dari tipu daya syaitan dalam hal urusan syahwat karena merasa, oh anak udah ngaji bertahun-tahun, oh anak udah alim, anak sudah jadi ahli ibadah, atau hal-hal yang dinisbatkan kepada kita dari kesolehan. Jangan tertipu dengan itu, karena tidak ada yang menjamin kita dari bisa aman dari tipu daya syaitan dalam hal urusan syahwat kepada wanita. Dan Rasulullah paling takut, karena fitnah yang paling terbesar bagi laki-laki sepeninggal Rasulullah adalah justru wanita, bukan kesyirikan. Kesyirikan tidak akan membawa manusia kepada wanita, tapi wanita bisa membawa laki-laki kepada kesyirikan. Syirik yang lebih besar, yang paling besar, kesalahan terbesar, itu bisa diakibatkan wanita. Gak sedikit suami muslim yang akhirnya murtad demi istri yang non-muslim. Banyak terjadi. Gak sedikit wanita muslimah yang berusaha menjaga akidahnya, akhirnya dengan mudah menanggalkan agamanya demi suami yang non-muslim. Mengerikan, ikhwati fillah. Dan ini adalah fitnah wanita ini gak hanya sedikit. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kisah Yusuf alaihi salatu wasalam ketika digoda Zulaikha. Apa yang Allah ceritakan tentang Yusuf? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha itu udah pengen banget sama Yusuf. Apa kata Allah? Yusuf pun juga tertarik kepada Zulaikha sebagai manusia normal kepada perempuan. Dengan kapasitas Yusuf seorang nabi dan orang soleh, orang alim yang didik oleh ayah yang nabi pula, dengan saudara-saudara para anak nabi juga. Ada nafsu itu ada, tapi nafsu itu bisa ditahan oleh Yusuf alaihi salatu wassalam. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau seandainya Yusuf nggak melihat bayangan Allah, nggak melihat ilmu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan ikut kepada nafsunya. Tapi karena ilmunya, dia mau menahan nafsunya. Nah, ini berarti nafsu itu bisa ditekan dengan ilmu. Masalahnya adalah sebesar apa ilmu dan keyakinan kita dalam beragama, tekad kita dalam beragama, sehingga kita bisa menahan hawa nafsu kita. Apalagi urusan nafsu kepada wanita, syahwat. Wal'iyadzubillah, ikhwati fillah. Maka di sini satu hal yang paling kita tekankan, hati-hati dari perkara cinta.
Karena cinta ini masuknya ke perasaan, dan perasaan ini ternyata ikhwati fillah adalah sisi lemah dari kehidupan kita. Cinta yang terbesar antara makhluk dengan makhluk yang lainnya itu cinta apa? Cinta ayah kepada anaknya, cinta orang tua kepada anaknya. Orang tua sakit, kedinginan, anaknya kedinginan, selimut cuma satu, kasihkan ke anaknya. Katanya sih gitu. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah, hati-hati. Harta kalian wahai manusia yang kalian kejar setiap waktunya dengan beralasan mencari nafkah, supaya dengan nafkah bisa membiayai ibadah. Alasannya gitu, faktanya ngejar hartanya setiap waktu, ibadahnya nggak ada waktu. Wa auladukum, dan anak-anak kalian adalah fitnah, cobaan. Kata Abu Ja'far, yang dimaksudkan cobaan fitnah di sini adalah yang bisa menguji apakah orang tua ini bisa istiqomah di atas agamanya atau akan lalai karena anaknya. Cinta terbesar, cinta paling mulia orang tua kepada anaknya. Bahkan cinta ini diibaratkan oleh Allah adalah perumpamaan orang tua mengenal anaknya seperti orang Yahudi yang mengenal Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammad, orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad, perumpamaannya seperti bapak mengenal anaknya. Berarti kecintaan ini memang sudah bahkan diakui Allah Subhanahu wa taala mengakui kecintaan ini, dan cinta ini adalah agung. Tapi ternyata di situ pun ada fitnah. Ada cobaan. Gak sedikit akhirnya orang tua yang mau menggadaikan ideologinya, idealismenya demi mengikuti kemauan si anak. Orang tua pengen belajar ini, pengen belajar itu. Anaknya lahir, anaknya baru mau masuk SD, ditanyain anaknya nanti sekolah kemana, terserah apa maunya anak, nurut sama kemauan anak. SMP-nya nanti anaknya di mana, terserah anaknya, udah yang mau jalanin. Anak masih kecil udah dikasih kebebasan dalam memilih. Ya anak akan pilih mana yang enak, mana yang setiap waktu bisa megang HP, mana setiap waktu yang bisa lirak-lirik sama teman lawan jenisnya. Realistis. Anak kecil nggak tahu mana manfaat dan mana mafsadat, mana yang menyenangkan hatinya. Maka orang tua harus mau memaksa anaknya untuk mengikuti jalan yang benar, karena orang tuanya lebih tahu. Jangan apa kata anaknya belum tahu apa-apa, paksa anaknya ngerengek, tahan. Kalaupun toh harus mengirim anak ini jauh untuk belajar agama. Gak sedikit hal yang menghalangi orang tua untuk mengirim anaknya belajar agama jauh adalah karena rasa cintanya kepada anak, pengen deket terus sama anaknya. Kalau perlu dikirim jauh, kirim jauh, pondokkan. Itu yang dilakukan oleh ibunda Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa rahimahullah. Di usia belum 10 tahun, gak ada bapaknya, dikirim. Apa kata ibunda Imam Syafi'i? Jangan pulang kalau belum jadi ulama. Kalau jangan pulang kalau belum lulus SMP, enak 3 tahun. Jangan pulang kalau sebelum hafal Quran, enak 30 juz jelas. Jangan pulang sebelum jadi ulama. Apa identifikasinya? Sampai kapan nggak boleh pulang ini? Jadi ulama. Dan benar, di usia 15 tahun Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sudah menjadi mufti di negerinya. Hari ini orang mudah jadi mufti, tinggal buka Facebook jadi mufti, gadungan enak. Ada ilmu di Google. Imam Syafi'i jadi mufti di usia 15 tahun ketika di sekitarnya adalah para ulama, mereka masih hidup. Apa syaratnya? Orang tuanya berani ngirim anaknya belajar keluar. Jauh-jauh. Nanti anak gimana nangis di sana, kangen sama ibunya. Halah, orang tuanya yang nangis. Ini sudah teruji di pondok pesantren, apalagi anak kelas 1 SMP. Anak kan di pondok pesantren, ngawasi anak-anak ini gimana caranya mereka biar gak nangis, biar gak pulang. Lebih sulit diemin orang tuanya. Orang tuanya ikutan nangis, lah ya apa mau diemin. Ujung-ujungnya akhirnya jalan-jalan lagi, muter-muter lagi. Astagfirullah. Ala kulli hal, hati-hati. Cinta itu wajar, cinta itu ada, tapi jangan sampai dengan kecintaan tadi menjadikan seorang manusia meninggalkan ketaatannya atau bahkan melakukan keharaman.
dan jangan merasa aman dari fitnah cinta, berkedok nafsu. Bersisa orang yang soleh, orang yang abid, ahli ibadah bertahun-tahun pun jatuh karena dari sisi rasa cintanya, rasa nafsunya, dan dari rasa takutnya. Waliyadzubillah. Semoga apa yang bisa kita sampaikan ini bisa kita ambil hikmahnya, terutama untuk anak sendiri. Afwan kalau anak dalam penyampaian ada yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.